Bayangkan jika setiap hari waktumu terulang seolah terjebak dalam satu hari yang tak pernah berubah, apa yang akan kau lakukan? Awalnya kau mungkin merasa sangat beruntung. Lihatlah dia menikmati semua kesempatan itu, kau mungkin berpikir untuk menghamburkan uang tanpa kendali. Namun kau akan segera sadar bahwa hidup ini tak lagi menarik sama sekali. Kau pun mulai mencari sensasi lewat kejahatan, perjudian, dan perilaku sembrono lainnya. Lagi pula, tidak akan ada konsekuensi karena semua yang kau lakukan akan terulang kembali. Seorang pria melompat dari pesawat, putus asa ingin mengakhiri siklus ini. Namun setiap kali dia selalu terbangun lagi pukul 7 pagi pada 7 Juli 2020. Di sebuah bar, Harvey berkata pada seorang gadis, "Ya, aku sudah menjalani hari yang sama selama 1000 tahun." Gadis itu menjawab, "Apa kau sengaja mengarang cerita gila ini hanya untuk merayuku? Serius? Apa kau butuh semua itu?" Dia memberitahu gadis itu bahwa taktik ini sudah kuno. Namun dia bersikeras, "Apa yang kukatakan itu benar. Aku menguasai ribuan bahasa dan kemampuan meretasku tak tertandingi. Sekarang kau mungkin bertanya-tanya mengapa orang sepertiku merayumu? Alasannya adalah karena aku akan bangun besok kembali ke hari ini. Jika aku tidur denganmu atau melakukan apapun, itu tidak akan berpengaruh." Pria itu telah mengejarnya selama 1000 tahun, atau mungkin menikmatinya. Selama 1000 tahun, gadis itu mengirim pesan kepada temannya untuk meminta bantuan. Namun pria itu memberitahunya bahwa dia tahu temannya akan menjawab tidak bisa datang. Terkejut, dia bertanya, "Bagaimana kau tahu dia tidak akan datang?" Dia menjawab, mantan pacarnya baru saja kembali padanya. Jadi dia harus menemaninya. Gadis itu menuduhnya berbohong. Pria itu menunjuk ke jam dan berkata, "Dalam 9 menit 13 detik, dia akan meneleponmu." Dia berdiri dengan penuh tekad, "Kuharap begitu. Jika tidak, kau mati." Tepat saat itu, seorang pria menabraknya dan menatap tajam. Dia mencengkeram pergelangan tangannya sambil berkata, "Hei cantik, kau baru saja menyakitiku. Sekarang kau harus minum denganku." Gadis itu menuntut agar dia melepaskannya, namun pria itu menariknya lebih dekat sambil berkata, "Hei jangan seperti itu, mari bersenang-senang." Saat itulah protagonis kita yang mengenakan piyama anjing melangkah maju, dan berkata, "Tunggu sebentar, kemarilah." Pria itu bingung dan marah, lalu membalas, "Hei apa-apaan yang kau katakan?" dan melemparkan rokoknya ke arahnya, namun sang protagonis hanya diam berdiri dan rokok itu meleset. "Apa? Dia memprediksi gerakanku?" pikir pria itu. Dia mencoba memukul sambil berteriak, "Bajingan," tapi meleset lagi. Dia menghindar lagi. Sebuah pukulan telak mengenai dagunya dan dia terpental. Protagonis kita menoleh ke belakang tepat waktu. Saat pria lain muncul di belakangnya sambil berteriak, "Hei beraninya kau menyentuh orangku? Kau mati hari ini." Namun sang protagonis tetap tenang dan berkata, "Inikah yang diajarkan saudaramu kepadamu?" Pria yang marah itu menjawab, "Kau kenal saudaraku?" Sang protagonis sudah memegang ponselnya dan berkata, "Yo ada apa Zed? Saudaramu membuat masalah di sini. Jika kau tidak ingin aku memulai perang di Tiongkok, sebaiknya kau jaga orang-orangmu lain kali. Ini tidak akan berakhir hanya dengan panggilan telepon." Dia menyerahkan ponsel itu kepada si pria yang kemudian dengan cepat meminta maaf. "Oh maafkan aku salah saudara, aku tidak akan mengulanginya lagi." Tiba-tiba kerumunan di sekitar mereka berteriak, "Tolong minta maaf atas tindakanmu." Sang protagonis berkata, "Suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku tidak akan mengganggu kalian." Gadis itu terkesan dan berpikir, siapa pria ini? Lalu ponselnya berdering tepat di waktu yang dia prediksi, dan dia berpikir ini mustahil. Dia memberitahunya bahwa ini tidak mustahil. "Ikutlah denganku." Masih skeptis, dia mengikutinya ke garasi dan bertanya, "Apakah ini mobilmu?" Dia menjawab, "Bukan." "Apa? Kau mencuri mobil?" tanyanya. Dia mengabaikannya, "Tidak masalah, besok mobil ini akan kembali lagi." Tertarik, gadis itu memutuskan untuk ikut dengannya. "Kau tidak akan membiarkan wanita mabuk yang seksi pulang sendirian, kan?" godanya. Dia menjawab, "Maaf aku tidak tertarik pada gadis yang butuh banyak riasan." Gadis itu marah, "Apa katamu?" Dia menghapus riasannya dan bertanya, "Bagaimana sekarang?" Dia menyeringai, 9 dari 10. "Sekarang aku ingin ke tempatku agar aku bisa membuktikan kepadamu bahwa aku tidak berbohong," katanya. Dia dengan enggan setuju, "Oke, tapi jika kau mencoba macam-macam, aku akan lapor polisi." Dia tertawa dan menyetir pulang. Keesokan harinya dia terbangun dan rumput di halaman terlihat hancur. Gadis itu muncul dan bertanya, "Hei bukankah kau bilang hari ini terus berulang? Sekarang jelaskan mengapa sekarang tanggal 8 Juli? Dia melihat jam dengan ketakutan. "Apa? 8 Juli?" Dia bergegas ke kamar mandi sementara gadis itu menutup pintu. "Wang, pria macam apa yang bersembunyi di toilet?" Dia mengabaikannya, menyadari ini bukan mimpi. Waktu mulai berjalan lagi. "Aku akhirnya bebas dari lingkaran waktu ini." Tepat saat itu, sebuah asisten sistem muncul dan berkata, "Tuan rumah telah lulus ujian milenium dan sistem reinkarnasi telah diaktifkan." Dia terkejut dan memeriksa statusnya, melihat dia memiliki 10.158 poin kekuatan mental, kemampuan untuk mengatur ulang waktu dan ruang dengan 35.000 poin batas waktu, serta lebih dari 1.300 kemampuan tingkat maksimal. Asisten menjelaskan bahwa tuan rumah dapat memilih untuk mengunci waktu saat ini dan mengatur ulangnya. Pengingat, setiap kali kau mengunci pengaturan ulang waktu pada hari yang sama, kau akan kehilangan 1 poin dan kuota akan berlipat ganda setiap kalinya. Menyadari bahaya dari terlalu sering mengatur ulang waktu, dia berpikir, "Tapi apakah itu penting? Aku punya begitu banyak poin." Dengan keterampilan dalam mengemudi, memasak, bertarung, dan menembak yang terkumpul selama 1000 tahun, dia siap menggunakannya sekarang setelah waktu berjalan kembali. Di luar, gadis itu bertanya, "Kau baik-baik saja?" Dia menjawab, "Ini adalah hari terbaik yang pernah kualami dalam 1000 tahun." Gadis itu menepisnya, "Cukup dengan itu." Tiba-tiba seseorang menutup pintu dengan keras, "Buka, kau berani mencuri mobil bos kami? Kau sudah mati." Gadis itu mengintip melalui lubang intip dan melihat sekelompok gangster. "Ini salahmu," katanya. "Mengapa kau mencuri mobil orang?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu bahwa ini akan menjadi
Hari yang normal. Secara kebetulan aku mencurinya. Gadis itu memperingatkannya, tahukah kau betapa terkenalnya dia di dunia bawah? Sekarang kau akan diburu olehnya. Wang menjawab, dia tidak sehebat itu. Dia memiliki sejarah mengalahkan orang-orang di atasnya. Orang tuanya dipukuli oleh pihak ketiga, dan dalam kemarahannya dia menghancurkan semua orang. Kemudian dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Setelah dibebaskan, dia membangun reputasi untuk dirinya sendiri dan sekarang dia menjadi nama besar di Tiongkok Timur. Lalu gadis itu bertanya, mengapa kau mencari masalah dengan pria sekuat itu? Kau tamat. Namun dia mengedipkan mata padanya, itu masalah kecil dibandingkan dengan kenyataan bahwa aku meminjam nama Li Gang kemarin. Jika kita tidak menangani ini dengan benar, banyak orang akan diburu dan dibunuh. Gadis itu bertanya, apa yang akan kau lakukan? Sederhana, aku akan memulainya dari awal. Sistem, aku ingin menggunakan reset waktu. Dunia pun terulang untuk pertama kalinya pada tanggal 8 Juli 2020. Ini akan menghabiskan 1 poin. Reset berhasil. Kemudian gadis itu bertanya lagi padanya, jelaskan sekarang. Dia dengan cepat berkata, tidak ada waktu untuk menjelaskan, cepat berpakaian. Oh, gadis itu menggigit jarinya, aku tahu kau tidak akan bertanggung jawab, tapi aku tidak menyangka kau begitu ingin menyingkirkanku. Dia menjelaskan, mobil yang kucuri milik orang yang berkuasa, dan orang-orang itu akan segera datang ke pintuku. Tentu saja kau tidak takut, tapi aku tidak sanggup berurusan dengannya sebagai warga biasa. Dia membalas, tahukah kau siapa aku? Jika kau tahu, maka kau harus memohon bantuanku. Dia menariknya mendekat, sama seperti kau memohon padaku tadi malam. Wajahnya memerah malu, bajingan, aku akan membiarkanmu mati. Dia memberitahunya, maaf telah mengecewakanmu, tapi aku tahu seseorang yang bisa membereskan ini dengan mudah. Gadis itu bertanya, orang macam apa? Seorang wanita? Seseorang dengan hati yang besar dan tulus, jawabnya. Selanjutnya kita melihat dia berkendara melewati kota tetapi mereka sedang diikuti. Seperti adegan aksi Amerika kuno, para pengejar berteriak, hentikan mobilnya atau kami akan membunuhmu. Gadis itu ketakutan karena mereka membawa senjata. Namun dia memberitahunya bahwa itulah bagian yang menyenangkan. Bersiaplah. Gadis itu memohon padanya untuk melambat, tapi dia berkata, jika mereka menangkapku, aku mati. Seorang menerima panggilan telepon, itu adalah protagonis kita. Tuan Li mengingatkanmu bahwa kau memiliki pengkhianat di pihakmu yang akan membuatmu kalah dalam taruhan. Gadis di telepon itu berteriak, siapa kau dan bagaimana kau tahu tentang taruhan itu? Dia menjawab dengan tenang, aku punya sumberku sendiri dan aku bisa memberitahumu lebih banyak tentang saudaramu. Kirim seseorang untuk menemuiku di bawah kantormu dalam setengah jam, kita bicara langsung. Gadis itu ingin tahu siapa dia, tetapi gadis lainnya sedang panik, kita dikepung. Dia menenangkannya, itu tidak mungkin, lihat aksi ngepot gila ini. Bahkan orang-orang yang mengikuti mereka merasa kagum. Keahlian macam apa itu? Apakah orang ini pembalap profesional? Beberapa saat kemudian mereka tiba di rumahnya. Gadis itu menoleh ke samping dan bertanya, bagaimana kau tahu di mana aku tinggal? Tunggu, aku bahkan tidak akan bertanya lagi. Kau pasti akan bilang kau sudah hidup selama 1000 tahun, kan? Dia keluar dari mobil dan memujinya. Kau punya keterampilan mengemudi yang bagus. Di mana kau mempelajarinya? Dia menjawab, aku berlatih sepanjang hidupku, tapi aku mati berkali-kali untuk menjadi sehebat ini. Oke, jangan mencoba menjadi sepertiku. Kau hanya punya satu kesempatan. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, berhenti berbohong. Kau punya nomor teleponku, tapi jangan pernah berpikir aku akan meneleponmu. Oke, From. Dia bahkan tidak membiarkannya selesai bicara saat dia pergi memacu kendaraannya. Bajingan ini membuatku terlihat seperti orang bodoh sepanjang malam dan sekarang dia mau apa? Sebuah panggilan telepon? Aku yakin itu adalah sesuatu yang diatur oleh temanku. Kalau tidak dia tidak akan tahu di mana aku tinggal. Aku akan bertanya padanya. Kau tidak akan bisa lepas dariku. Setengah jam kemudian kita melihat Lee, seorang pengusaha terkemuka di kota Dongqi dengan latar belakang yang rumit. Saudara laki-lakinya adalah pria yang bisa menghancurkan Tiongkok Timur. Protagonis kita tiba sambil berpikir, karena dia wanita cantik, aku punya hubungan yang sangat dalam dan licin dengannya. Dia sudah berada di dalam dan dia memberitahu pria di sampingnya, kau bisa turun dulu. Dia sudah memiliki segalanya tentang pria itu. Wu Chen, kau punya adik perempuan di sekolah menengah bernama Yua dengan orang tua dari latar belakang sederhana. Dia memujinya, kau sangat hebat menemukan begitu banyak informasi hanya dengan nomor teleponku. Dia merobek kertas itu dan berkata, kau terlihat biasa saja, tetapi jika kau tahu tentang taruhan itu, berarti kau bukan orang sembarangan. Siapa kau? Dia memberitahunya bahwa dia bukan pria biasa. Sambil mendekat dia berkata, aku tahu banyak hal yang perlu kau ketahui, seperti pengkhianat yang mengintai di sekitar sini. Jika kau memberiku 10 juta, aku akan memberitahumu. Tangannya merogoh ke bawah meja saat dia bertanya, haruskah aku mempercayaimu? Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah senjata api dan mengarahkannya padanya. Jika kau tidak menjelaskan dirimu, kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Dengan tenang pria itu meroboh sakunya dan mengeluarkan beberapa butir amunisi. Tanpa ini, bagaimana kau akan menembak? Apa-apaan? Bagaimana kau mendapatkannya? Dia menyadari senjatanya tanpa peluru. Itu ada di bawah mejaku. Bagaimana kau melepas magasinnya? Wu Chen memberitahunya, seperti yang kukatakan, aku adalah seorang pengusaha yang cerdas, dan bagaimana aku melepas magasinmu adalah bagian dari kecerdasanku. Sekarang Nona Li, tolong percayai kemampuanku untuk mengumpulkan informasi. Dia menyerahkan undangan Tuhan itu. Aku tidak bermaksud jahat, aku di sini demi uang. Dia melanjutkan, tapi itu hanyalah rencana untuk membuatmu menurunkan pertahanan psikologismu. Dia bertanya, katakan padaku, apalagi yang kau tahu? Dia mengungkapkan, aku tahu bahwa kau adalah putri tertua dari keluarga Li. Karena kau seorang gadis, kau selalu ingin membuktikan bahwa wanita bisa lebih kuat dari pria, setidaknya dalam bisnis. Tetapi kau tidak bisa lepas dari
kutukan menjadi bayang-bayang saudaramu. Ibumu selalu membantumu, tetapi setelah bercerai dari ayahmu, dia mulai berkencan dengan pria lain dan menjadi pengganggu, mengancam akan membunuhmu jika kau tidak menikah dengan Ding Hailong. Kau ingin melarikan diri tapi tidak bisa karena kau mengkhawatirkan ibumu. Untuk membuat Ding Hailong melupakanmu, kau punya 3 pacar palsu, tetapi mereka semua menanggung akibatnya. Pacar palsu pertamamu melakukan percobaan bunuh diri, yang kedua dikirim ke rumah sakit jiwa, dan yang ketiga dipenjara seumur hidup. Sekarang semua pria takut untuk mendekatimu. Untuk menghindari pernikahan ini, kau dan Ding Hailong membuat taruhan rahasia. Kalian berdua memulai bisnis baru dan siapapun yang lebih sukses setelah 5 tahun akan menang. Tetapi apa yang tidak kau ketahui adalah Ding Hailong menanam mata-mata di organisasimu. Pada hari peluncuran bisnismu, dia akan menghancurkan segalanya untukmu. Perlukah aku terus bicara? Dia terdiam sambil sudah menulis cek. Katakan padaku siapa pengkhianatnya. Tepat saat itu seseorang menutup pintu dan masuk dengan beberapa dokumen. Nona Lee, aku butuh Anda menandatangani dokumen ini. Tiba-tiba protagonis kita mencengkeram kepalanya dan membantingnya ke atas meja. Dialah orangnya. Pria itu berteriak, apa yang kau bicarakan? Protagonis kita dengan tenang menyebutkan, uang 5 juta dolar di rekening bank Swiss milikmu. Untuk apa itu? Pria itu terbata-bata. 5 juta? Apa yang kau bicarakan? Kau salah orang. Protagonis kita mengambil ponsel pria itu dan menelepon Ding Hailong. Ia menjawab sambil berkata, yo, apakah kau sudah mendapatkan informasi yang kuminta? Dia kemudian melemparkan pria itu ke lantai. Kupikir itu sudah cukup. Nona Lee mendekati pria itu. Kau menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun. Sebagian di belakangku. Aku tidak memasukkannya ke hati karena kau sudah bersamaku bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah menyangka kau akan menjualku hanya demi 5 juta. Pria itu mulai membenturkan kepalanya ke lantai. Nona, aku tidak mengambil uang itu, tetapi aku perlu memberitahumu sesuatu. Wang menyela, ibumu tidak ingin kau menikah dengan Ding Hailong, tetapi dia ditekan oleh kakekmu. Ding Hailong menyuruhnya mengatakan ini karena dia tahu ibumu adalah titik lemahmu. Jangan percaya kata-katanya. Sekarang kau putuskan apa yang akan kau lakukan padanya. Dia memejamkan mata dan berkata, pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Pria itu berterima kasih padanya. Terima kasih Nona, lalu melarikan diri. Wu Chen memberitahunya, kira-kira aku pikir kau akan membunuhnya. Dia menjawab dengan dingin, aku hanya tidak ingin melakukannya sendiri. Dia akan berada di dasar sungai malam ini. Kemudian dia berkata bahwa dia tidak mempercayainya. Dia pikir pria itu mungkin dikirim oleh Ding Hailong dan pria tadi hanyalah pion yang dibuang untuk membuatnya percaya padanya. Wang menggaruk kepalanya. Kau terlalu curiga, tapi aku punya cara untuk memperjelas pertanyaanmu. Dia bertanya bagaimana. Dia menjawab, sangat sederhana, biarkan aku menjadi pacar palsumu. Ding Hailong lebih peduli pada penampilannya. Dia tidak akan mau terlihat seperti pria yang diselingkuhi hanya untuk memenangkanmu. Jadi menjadi pacarmu adalah cara terbaik bagiku untuk membuktikan diri. Dia mengatakannya dengan percaya diri. Gadis itu memperingatkannya, aku sudah punya 3 pacar palsu sebelumnya dan mereka semua dihancurkan dengan kejam oleh Ding Hailong. Aku tahu, jawabnya. Tapi jika orang ingin mendaki lebih tinggi, memiliki hubungan denganmu akan membuat hidup menjadi sangat menarik. Setelah menodongkan senjata api, dia berkata, aku harus akui kau istimewa, berani, dan nekat. Kau masih sangat muda. Sayang sekali jika kau meninggalkan dunia seperti ini. Kau tidak takut? Dia memberitahunya, jika kau benar-benar ingin membunuh seseorang, kau tinggal memanggil orang untuk melakukannya. Kau sedang menggerta sekarang, mengapa aku harus takut? Lalu Li Ruby menjawab, aku benar-benar menyukaimu. Oke, pasangan harus selalu punya foto mesra. Dia mengambil foto dan menunjukkannya padanya. Lihat betapa lucunya. Pria itu tahu dia hanya mengambil foto ini untuk membuat Ding Hailong marah. Dia memberitahunya, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah pacarku. Kau akan datang ke sini dan menjadi asisten pribadiku. Aku akan menyuruh seseorang mendaftarkanmu nanti. Sekarang katakan padaku apa yang terjadi pada saudaraku. Dia memberitahunya tentang klub yang dijalankan saudaranya. Gadis itu menatapnya. Semua orang di Tiongkok Timur tahu hal-hal itu. Saat itulah dia mengungkapkan, klub mahkota laut Tiongkok Timur telah melakukan beberapa hal di luar batas, melibatkan banyak selebriti top, orang kaya, dan pejabat. Penyelidikan dimulai 3 bulan lalu. Menurut informasiku, jaringannya akan ditutup paling lambat 1 bulan lagi. Dia berteriak, apa katamu? Dia memberitahunya, ini bukan hanya masalah saudaramu tapi juga masalah bagi seluruh keluargamu. Begitu jaring ditutup, saudaramu tidak hanya akan masuk penjara tetapi jika perlu, seluruh keluarga harus memutuskan hubungan dengannya. Dia skeptis, ini masalah besar. Apakah kau yakin informasi ini benar? Dia menjawab, jangan tanya aku. Adegan berikutnya terjadi di bar mahkota laut Tiongkok Timur. Kita melihat 2 orang berdiri di salah satu ruangan sedang berbicara. Pria berkacamata adalah pemilik mobil yang dicuri protagonis kita. Dia berkata, dia melukai anak buah kita, mencuri mobilku, dan bahkan meminjam nama Tuan Lee. Apakah pria ini tidak ingin hidup? Pria lainnya berkata, dia aneh, mengapa bocah itu punya nomorku dan tahu segalanya tentang raliku? Kemudian kita melihat cucu tertua yang terkenal dari keluarga Lee, Li Huaitai. Dia memerintah, apapun alasannya, temukan pria itu dan bawa dia kepadaku. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Tepat saat itu saudara perempuannya memasuki ruangan. Li Huaitai menyuruh semua orang mematikan rokok mereka karena saudara perempuannya tidak suka baunya. Dia bertanya padanya, Kak, mengapa kau datang ke sini secara langsung? Apakah ada masalah mendesak? Dia menjawab, aku di sini untuk memperkenalkanmu pada seseorang. Itu adalah pria kita. Dia memberikan kunci mobil kepada si pria tadi dan berkata, kemarin aku meminjam mobilmu untuk bermain, ini kuncinya. Pria berbaju ungu berseru, hei ini dia Tuan Lee, ini orang yang menggunakan namamu. Protagonis kita tahu segalanya tentang Li Huaitai yang
yang memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada Li, Rubin. Tetapi karena dia lebih tua darinya, dia selalu melindunginya ketika mereka masih muda, sehingga mendapatkan rasa hormat dan ketakutannya. Huai Tai baru saja akan mengatakan sesuatu ketika kakaknya menjewer telinganya dan berkata, "Hormati dia adalah kakak iparmu." Kakak ipar? Semua orang terkejut, tidak ada yang percaya. Li Huai Tai memprotes, "Kak, apakah kau memainkan trik pacar palsu lagi? Mengapa kau memilih pria yang biasa saja? Setidaknya berikan alasan bagimu untuk bersamaku." Gadis itu mulai berpikir dan kemudian melotot pada protagonis kita. "Ini semua salahmu. Aku merasa tidak enak badan hari ini." Pria itu berbisik di telinganya, "Bukankah kau menambahkan terlalu banyak drama?" Dia membalas, "Apa? Kau takut Bing Hailong akan membunuhmu?" Dia berkata, "Aku tidak takut, tapi saudaramu sepertinya terpana." Adik malang itu tidak bisa berkata-kata. Dia berpikir bahwa saudara perempuannya hamil dan bahwa pria ini adalah ayahnya. Tunggu, apakah semua ini benar? Dia tidak terlihat buruk tetapi dia bukan yang paling tampan, dan juga kakakku suka pria yang lebih tua. Mengapa dia berkencan dengan pria awal 20-an? Tunggu, apakah dia ingin menipunya? Terkadang cinta membuat orang buta, cinta membuat IQ orang menjadi nol. Aku harus menyelamatkannya dari pria ini. Dia bertanya, "Bagaimana kalian berdua bertemu?" Protagonis kita menjawab, 3 bulan yang lalu ketika kakakmu sedang merekrut anak magang di universitas. Dia bingung, "Hei, aku benar-benar melakukan itu, tapi bagaimana dia bisa tahu?" Huai Tai menunjuk, "Kau baru mengenalnya selama 3 bulan, Kak. Dalam waktu sesingkat itu, apakah kau benar-benar mengenal pria ini?" Mendekat ke wajah Hu Chen, "Hei, anak buahku bilang kau bersama seorang gadis kemarin." Bahkan saudara perempuannya pun terkejut, tetapi Wu Chen menjelaskan, "Jangan salah paham. Wanita itu adalah Wang Kim Kang, putri dari Musai Hai, pemilik grup biomedise. Dan bicara soal itu, kau harus berterima kasih padaku kemarin. Jika aku tidak menghentikan saudaramu, dia akan mengganggunya. Kau mungkin tidak akan bisa membereskan hal itu." Li yang mengetahui pentingnya grup biomedis tersebut pun berterima kasih padanya. Rubing terkesan sambil berpikir, "Aku tidak menyangka saudaraku yang tidak takut pada siapapun akan tunduk pada Wu Chen dalam beberapa patah kata saja." Kemudian dia berkata, "Kau telah menghentikan masalah itu, tapi kami datang ke sini untuk sesuatu yang penting. Seseorang dari atas ingin menghabisi klubmu." Huai Tai bingung, "Apa maksudmu?" "Mustahil, aku sudah mengurus semuanya. Aku pasti tahu jika itu masalahnya." Wu Chen menyela, "Kau seharusnya tidak mengambil video untuk memeras orang-orang itu, dan bisnismu dengan Chahu seharusnya sudah diputus sejak lama." Rubing menatap tajam saudaranya, "Kau masih berhubungan dengan Chahu? Berapa kali sudah kubilang dia bukan orang baik?" Huai Tai mencoba menenangkannya, "Aku bisa jelaskan." Wu Chen melanjutkan, "Kakakmu benar, Chahu bukan orang baik. Dia menjualmu kali ini. Dia menyalahkanmu atas apa yang terjadi dan mengatakan itu adalah idemu." Huai Tai ketakutan, "Bahkan kakakku tidak tahu tentang bisnisku dengan Chahu. Bagaimana kau bisa tahu? Siapa yang memberitahumu?" Wu Chen menyeringai, "Tidak perlu aku menjelaskannya untukmu. Aku di sini demi dia, bukan untukmu. Aku tidak akan membantumu kecuali karena kau adalah saudaranya dan jika sesuatu terjadi padamu, dia akan sedih." Huai Tai marah dan menunjuk ke wajah Wu Chen, "Aku beritahu kau, jika kau tidak menjelaskannya hari ini, kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup." Saudara perempuannya campur tangan, "Tenanglah." Tapi Huai Tai bersikeras, "Kak, aku tidak peduli bagaimana dia membohongimu, tapi aku tidak akan percaya pada pembohong ini." Wu Chen menjawab, "Dan aku akan mendengarkan. Hanya sedikit orang di Tiongkok yang tahu tentang ini." 4 bulan lalu Leo Bu dikirim ke Departemen Kepolisian Tiongkok Timur sebagai wakil direktur. Dia datang ke sini untuk menangani kasus hiburan kerumunan. Beberapa penyelidik pergi ke klubmu dengan menyamar sebagai tamu dan yang lainnya telah menyusup ke gedung klub untuk mengumpulkan banyak bukti. Dia menuliskan beberapa nama dan menyerahkan daftar itu kepada Huai Tai. "Ini adalah daftar semua agen penyamaran." Huai Tai berteriak, "Beritahu semuanya dan ambil senjata kalian." Dia memberitahu pria berkacamata, "Wang, pergi dan verifikasi nama-nama di daftar ini." Wang menjawab, "Baik tuan." Dia menoleh ke Wu Chen dan berkata, "Jika informasi ini salah, itu semua salahmu." Wu Chen duduk di sofa dan berkata, "Katakan padaku berapa banyak uang yang bersedia kau habiskan." Beberapa saat kemudian, Wang kembali dengan bukti bahwa Wu Chen benar. Huai Tai melemparkan kamera ke meja. "Semua nama di daftar ini telah diverifikasi. Aku tidak percaya ini." Wu Chen memberitahunya, "Jika penyelidik mulai bertindak, mereka punya cukup bukti tentangmu. Jadi berhati-hatilah." Huai Tai bertanya, "Apa yang kau ingin aku lakukan?" Wu Chen menjawab, "Apakah kau ingin melanjutkan ini dan masuk penjara? Atau kau ingin melewati ini dengan aman? Kau punya solusinya." Wu Chen memberitahunya, "Pertama kau harus minta maaf padaku dan aku akan membereskan semuanya." Huai Tai menyadari dia tidak punya pilihan dan berkata, "Oke, aku minta maaf. Aku hanya takut kau menipunya." Wu Chen berpikir pria ini perlu menghormatiku. Aku bagian dari keluarganya sekarang. Rubing ikut campur. "Kita keluarga. Apa yang kau lakukan?" "Bantu dia." Wu Chen menjawab, "Dia tidak menganggapku sebagai keluarga." Huai Tai yang mencoba mengendalikan situasi berkata, "Tentu saja aku menganggapmu keluarga. Maaf." Wu Chen melanjutkan, "Hanya demi kakakmu, aku akan memberimu ide. Pertama, kau harus membunuh Chahu. Dia tahu terlalu banyak. Jika dia masih hidup, tidak ada yang akan berhasil." Chahu sering pergi ke Villa 17 di Lotus Pond Manor. Dia memakai beberapa zat terlarang bersama gundiknya di sana. Jika dia mati karena overdosis, tidak ada yang akan mencurigaimu. Huai Tai berkeringat dan berkata, "Ya, ide bagus saudara." Wu Chen menambahkan, "Kedua, sekarang semua bukti ada pada Leo Bu. Jika kau bisa mengambil dan menghancurkannya, kau akan aman." Huai Tai berteriak, "Oke, aku akan menangkapnya." Wu Chen menyela, "Apa kau bodoh atau gila? Dia terlalu kuat bagimu untuk sekadar menangkapnya. Kau harus pergi
Pergi ke Jalan Willow 2, Unity Avenue 3, ruang 500. Di bawah, lemari kamar tidur utama, ada brankas tersembunyi. Kata sandinya adalah 571. Buktinya ada di dalam. Untuk mencegah kebocoran, itulah satu-satunya bukti yang mereka miliki. Kau bisa mengirim seseorang untuk menghancurkannya. Huai Tai terpukau, sial kawan, itu sangat detail. Kau bahkan tahu kata sandinya. Wu Chen tidak berhenti. Ketiga, kau perlu memberitahu orang tua itu tentang masalah ini, terutama bisnis dengan Chahu. Kau harus menjelaskan semuanya padanya. Lagi pula, ini adalah keluarga Li yang kita bicarakan. Keluarga Wang dan keluarga Li telah bermusuhan selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya keluarga Li ingin bergabung dengan keluarga Ding. Huai Tai hanya berkata, "Oh oke, aku akan bicara dengannya." Wu Chen menambahkan, dan puncaknya, bakar klub mahkota itu. Huai Tai bertanya, "Bakar? Hanya api kecil? Cukup untuk muncul di berita. Dengan begitu kau bisa membenarkan penutupan dan renovasi ulang tanpa ada yang curiga. Jika kau bisa melakukan 4 hal itu, aku jamin kau akan baik-baik saja." Rubing menjewar telinga saudaranya lagi. "Apa kau mengerti apa yang dia katakan?" "Oh ya kak, berhenti. Jangan khawatir, aku mengerti." Tepat saat itu ponselnya berdering. Dia mengangkatnya. "Apa? Berapa banyak kerugianmu?" 2 miliar. "Apa? 2 miliar? Aku akan ke sana. Tunggu aku." Dia menatap Wu Chen. "Sesuatu terjadi saudara. Aku harus pergi ke kasino. Tunggu aku di sini." Wu Chen menjawab, "Itu Xiang Jun, kan?" Huai Tai terkejut. "Bagaimana kau tahu saudara?" Adegan beralih ke kasino di mana kita melihat seorang pria bernama Shumi sedang bermain. Seseorang baru saja kalah lagi. Pria berambut pirang itu terlihat sangat senang. "Hei, keberuntungan yang bagus hari ini." Bos Li Huai Tai tiba. Pria pirang itu menatapnya. "Aku menang banyak uang hari ini Tuan Li. Kau tidak keberatan, kan?" Huai Tai menjawab dengan percaya diri. "Itu sedikit uang masih bisa direlakan keluarga Li." Namun si pirang tertawa mengejek. "Semua ahli klub ini sudah mencoba melawannya tapi gagal. Sepertinya Tuan Lai punya bakat terpendam di bawahnya." Tiba-tiba Wen bertanya, "Bagaimana jika bermain 2 ronde denganku?" Si pirang menyahut, "Kenapa ada bocah di sini? Tuan Lai, bukankah kau terlalu rendah hati hari ini? Kau sudah kalah 200 juta. Melawanku dan kau masih ingin lanjut? Memalukan sekali." "Siapa yang harus kutanya?" "Saudarinya." "Hei Nona, apa yang terjadi? Apa suamimu tahu cara berjudi?" Dia menjawab, "Oh aku tidak terlalu yakin. Master judi ahli dalam menebak gerakan berdasarkan ekspresi minim dan kebiasaan, hal yang membutuhkan banyak pengalaman, sesuatu yang sepertinya tidak dimiliki pemuda ini. Hanya dengan melihat ekspresinya, aku bisa menebak kartunya dengan akurat." Ruben mendekat. "Hei, apa kau yakin bisa?" Wen menjawab tanpa ragu bahwa dia bisa mengalahkan kasino manapun di dunia ini. "Baik saudara, biarkan aku melihatnya." Dia bahkan tidak melihat kartu tertutupnya. Pria itu terheran, apa ini sebuah kebiasaan? Dia menunjukkan as. "Kau duluan, kartu tanganmu lebih besar." Dia mulai dengan 500.000. Pria itu ikut 500.000. "Dan kau tuan?" "Aku mundur." Ronde 4, 500.000, aku mundur. Ronde 8, aku mundur. Ronde 15, ronde 21, aku menang lagi. Kau memberitahu si pirang, "Kurasa orang yang kau sewa mulai kehabisan keberuntungan." Si pirang tetap percaya diri, "Kurasa dia hanya butuh jeda keberuntungan." Dia membatin, "Tikus kecil, kau pikir kemenangan sudah di tangan padahal kau terjebak perangkap." Dia ingat pria itu, bermain dengan Wing dan berkata, "Aku suka kalah di awal untuk mengamati kebiasaan lawan. Jangan khawatir." Tapi Wen semakin percaya diri. "Kita sudah di ronde 30. Wen memasang 1 juta. Pria itu mengangguk. Wen tidak melihat kartu tertutupnya lagi dan ikut ronde itu. Dia menantang, "Lanjut, 1 juta lagi." Pria itu yakin, "Aku tahu kartunya buruk dengan sepasang king. Aku pasti menang. Karena begini, aku all in." Wuxing bahkan tidak melihat kartunya, "Aku all in juga." Pria berkacamata menyela, "Terlalu sedikit uang di meja. Bagaimana jika tambah 100 juta lagi?" Si pirang setuju, 100 juta tidak cukup, buat setidaknya 200 juta. Gadis-gadis berbaju hitam membawa sesuatu yang besar, bukan sekadar 200 juta. Wen memberitahu pria itu, "Aku menaikkan taruhan 100 juta sambil menunjuk kartunya." Berdasarkan pengamatannya, pria itu tahu Wen hanya menunjuk kartu tersembunyinya saat kartunya sangat bagus. Dengan kata lain, ada probabilitas tinggi kartu itu adalah as. Dia berpikir, "Kau tahu, aku mundur. Kau terlalu bersemangat Tuan U. Jika kau mengikuti saranku, kau akan punya 50 juta lebih banyak." Li Ruing tertawa, "Semua orang tahu kartu bawahmu adalah as." Wen mengambil kartu dan mengungkapkannya, "Bukan, kartu bawahku adalah 2 hati." Pria itu marah, "Oh kau menipuku." Wen menyahut, "Jangan salahkan aku, itu salahmu sendiri." Pria berkacamata berpikir, "Jangan sombong dulu, aku sudah paham satu lagi kebiasaanmu." Ronde 31, pria itu memegang 9 berlian. Kecuali kartu tertutupnya adalah 9 sekop, tidak mungkin dia bisa mengalahkanku, pikirnya. Dia memberitahu Win, "Ah ini tangan yang bagus untuk kita berdua. Bagaimana jika kita selesaikan semuanya dengan tangan ini? 200 juta milikku all in." Wen hanya berkata, "Menarik, aku ikut." Ruin cemas, "Bukankah taruhan 200 juta terlalu berisiko?" Kaya menenangkannya, "Dia beruntung sejauh ini, jadi kurasa tidak ada masalah." Pria berkacamata dan si pirang merasa sangat percaya diri. Si pirang menyeringai, "Anak muda, hal terpenting dalam judi adalah jangan kehilangan akal sehat. Jika kau tidak bisa mengendalikan pikiran, kau tidak akan melangkah jauh. Apa kau pikir kau dewa judi? Bertaruh begitu banyak tanpa melihat kartu tersembunyi dengan benar?" Dia membalik 9 berlian miliknya. "200 juta ini sudah jadi milikku," deklarasinya. Semua orang mengira ini sudah berakhir. Si pirang mengejek Tuan Lai, "Kau punya keluarga besar, kau tidak akan keberatan kehilangan uang sekecil ini kan?" Wen hanya berkata, "Apa kau sudah selesai? Jika sudah, lihatlah sendiri." Dia membalik kartunya. Semua orang terkejut. Pria berkacamata berteriak, "Tidak mungkin, 9 sekop?
Itu mustahil. Bagaimana kau melakukannya? Wen menjelaskan dengan tenang. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak melihat kartu? Aku diam-diam melihat kartuku sejak awal permainan. Coba tebak kenapa? Untuk membuatmu berpikir bahwa kau tahu sesuatu tentang apa yang kulakukan. Kau bukan pemain hebat, kau hanya terlalu sombong. Kau tidak benar-benar berpikir bisa memahami caraku bermain hanya dengan beberapa rondekan? Apakah gerakan biasaku benar-benar kebiasaan? Apa kau terpikir sedetik pun bahwa aku menipumu dari awal? Permainan ini di bawah kendaliku, dan kaulah mangsanya. Sangat gembira. Ya Tuan Shan, uang yang kau gunakan semuanya pinjaman kan? Kurasa sekarang kau dalam masalah besar. Si Piram bingung, bagaimana ini bisa terjadi? Wen berkata, siapa yang memintamu pergi Tuan Shan? Si Piram memprotes, Tuan Lei, aku tidak boleh pergi setelah kalah. Beginikah cara kalian memperlakukan tamu? CH bertanya pada Wen, kenapa mereka tidak boleh pergi? Wen menjawab, akan kujelaskan nanti. Apa kau punya pisau? Pinjamkan padaku. Ku bertanya, apa kau tahu cara menggunakannya? Wen mendemonstrasikan beberapa gerakan. Bagaimana menurutmu? Dia menghampiri pria itu, mengambil tangannya dan mengungkapkannya. Oh tidak, dia membawa kartu as. Kau meminta pengecekan kartu sebelum ronde 15 dan mengambil kesempatan untuk mencuri as sekop ini. Kau pikir aku tidak melihatnya? Aku tidak membongkarmu karena aku belum menang. Itu marah besar, beraninya kau menipu di depanku. Bahkan si Pirang tidak tahu apa yang terjadi. Pria berkacamata mencoba menenangkan keadaan. Ini salah paham. Wen tidak mundur dan berkata, kau melanggar aturan, kau tahu apa konsekuensinya kan? Dia mengoleskan obat baja ke tangan pria itu. Wen bertanya pada si Pirang, Tuan Shen, bagaimana menurutmu? Si Pirang segera menjauhkan diri. Dia tidak ada hubungannya denganku. Dia menipu sendiri. Aku tidak menyuruhnya. Wen mengembalikan pisau itu pada Tu. Aku akan pergi sekarang, sisanya terserah padamu. Tapi ingat, jangan lakukan apapun di dalam klub Bose. Saat mereka berjalan keluar, Ruing bertanya pada Wen, apakah rasanya enak memberikan ketukan ringan di tangan seseorang? Dengan tenang dia menjawab, tidak sama sekali, dan terus berjalan. Dia bingung, bagaimana kau bisa begitu tenang setelah melakukan semua itu? Orang ini tidak akan membunuh seseorang kan? Di dalam mobil, kaki Ruing menarik perhatian Wen. Dia memberitahu Wen, aku tidak menyangka kau penjudi yang hebat. Dia menjawab, terima kasih, tapi jangan lupa bayar tagihanku. Oke? Dia membalas, kau hanya memikirkan uang. Wen menyadari sesuatu dan menoleh ke samping. Dia bertanya ada apa? Wen memberitahunya sebuah mobil telah mengikuti kita. Ruing memberitahu sopir untuk menyingkirkannya. Sepertinya itu orang jahat yang suka mengirim orang untuk mengikutinya. Wen mengamati, tapi dia tahu bukan Ruing targetnya, melainkan dirinya. Dia memegang tangan Ruing, jangan takut, aku akan mengurus segalanya. Ruing agak malu, berpikir apakah dia menggunakan ini untuk menggodaku. Kemudian dia bertanya, kau pasti lapar karena apa yang kau lakukan hari ini. Aku akan memberimu sesuatu yang enak untuk dimasukkan ke mulutmu. Mereka pergi ke restoran untuk memesan sesuatu. Dia memberitahu Ruing, ada banyak orang yang mengenalku di sini. Apa kau tidak takut mereka menganggapku saingan? Dia menjawab, aku ingin lebih banyak orang tahu tentangmu. Saat itulah Tuan Hun muncul. Hai Nona Lai, apa kau di sini untuk makan? Dia menjawab ya. Pacarku bilang dia ingin makan makanan kanton, jadi aku membawanya ke sini. Dia lalu menoleh ke Wen. Wen, ini Tuan Hun dari Longshan Innovation Group. Pria itu hendak berjabat tangan, senang bertemu dengan Muna. Kau pria tampan, pasangan sempurna untuk Nona Lai. Pria itu melihat pergelangan tangannya dan pergi. Ruing hendak menjelaskan tentang pria itu pada Wen saat Wen berkata tidak perlu perkenalan. Aku mengenalnya lebih baik darimu. Ruing menyahut, baiklah, kau memang pengusaha terbaik. Tapi Wen berkata, kurasa tidak semua orang di sini ingin berteman denganmu. Ruing menjawab, aku tahu, aku punya banyak saingan, terutama wanita. Tapi konyol jika menganggap mereka musuh. Saat itu wanita lain muncul, dan apa yang mereka beri makan pada gadis-gadis ini, mereka semua terlihat sangat sehat. Nona Lai, sejak kapan kau punya pacar? Dengan bantuan suaminya, dia mendirikan Yushu Fashion, pesaing bisnis Ruing. Leo kagum menggoda, kau sudah 27 tahun Ruing. Pemuda ini terlihat awal 20-an. Kau seperti sapi tua yang memakan rumput muda. Ruing berkata, Nona Leu, demi suamimu, aku akan menganggap kata-katamu sebagai lelucon, jadi hentikan. Wanita yang terlihat seperti sepatu kuda itu menjawab, apa kau masih peduli apa kata orang? Ruing berteriak, ku bilang hentikan. Wen memegang tangannya. Tenanglah, biarkan aku menyelesaikan ini. Dia mendekati Liu Keku. Kenapa kau menatapku seperti itu? Tanyanya. Wen menjawab tidak apa-apa, hanya saja kurasa aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya. Benar, aku ingat. Apa kau pernah bekerja di klub malam sebelumnya? Dia mengangkat jarinya. Klub malam? Seluruh keluargamu yang bekerja di klub malam. Beraninya kau memfitnahku. Apa kau tahu siapa aku? Dia menjawab dengan tenang, itu bukan fitnah. Kau tahu kau tidak bisa mengubah masa lalumu dengan operasi wajah. Dia ketakutan, berpikir bagaimana pria ini tahu aku pernah bekerja di klub malam dan operasi plastik. Itu 10 tahun lalu, tidak ada yang boleh tahu. Ruing berdiri, kau bahkan punya informasi semacam ini? Jaringan intelijenmu lebih baik dari dugaanku. Wen memberitahunya, terlalu dini untuk mulai jatuh cinta padaku. Bagian terbaiknya baru saja dimulai. Pada saat itu seorang pria muncul. Keku, kekacauan apa ini? Itu suaminya. Dia berlari padanya. Sayang, pria ini memfitnahku. Dia bilang aku pernah bekerja di klub malam dan kau harus membalaskannya untukku. Pria itu mencoba menenangkannya. Jangan menangis, aku akan mengurus ini. Dia bertanya pada Nona Lai, siapa pria ini? Dia menjawab, pacarku, Wen. Pria itu menantang Wen, tepat di depan wajahnya. Aku orang terhormat, pria ini telah mempermalukan istriku. Itu sama saja dengan menamparku. Hal seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata. Wen memberitahunya, ada seseorang yang bisa menyelesaikan ini untukku. Pria itu membalas, apa kau pikir aku tidak berani menyentuhmu hanya karena kau bersama Nona Lai? Wen berkata dengan tenang, aku tidak bicara tentang dia. Orang yang kumaksud adalah Ah Huang. Pria itu
itu tampak bingung. Oh, kau mengenalnya? Bahkan Ruing tidak tahu apa yang terjadi. Wen melanjutkan, Tuan Leu, bisakah kita bicara sebentar? Mereka pergi ke ruangan lain dan Wen berkata, aku punya dua cerita untukmu. Karakter utama cerita pertama adalah Liu Liang. Wen memulai, 10 tahun lalu gadis ini didorong nyonyanya untuk bergabung di klub malam demi uang cepat. Di sana dia bertemu pelanggan sangat kaya. Pelanggan itu punya masalah pekerjaan dan akhirnya tahu bahwa akan sulit baginya punya anak di masa depan. Saat itulah Liu Liang punya rencana jahat. Dia melakukan banyak operasi wajah dan mengganti namanya menjadi Liu Keku. 3 bulan kemudian, Liu Keku hamil dan bayi laki-laki lahir dengan sukses. Tentu saja itu bukan anak pelanggan tersebut, tapi dia tahu pria itu akan minta tes paternitas, jadi mereka membayar dokter dalam jumlah besar untuk berbohong. Tuan Lei, kau mungkin menyadari anakmu tidak mirip denganmu, tapi kau terlalu ingin punya anak. Bagian akhir rencananya adalah membiarkanmu mati dalam kecelakaan dan mendapatkan jutaan dolar darimu. Tuan Lei skeptis, kau tidak berpikir aku akan percaya hanya berdasarkan beberapa patah kata kan? Wen memberitahunya, sepupu istrimu yang ada di perusahaanmu, kan? Orang itu sebenarnya bukan sepupunya, melainkan kekasihnya. Mereka berdua masih berselingkuh darimu. Dia pergi dengan kekasihnya kemarin sore. Untuk menghindari terlihat, dia sengaja lewat tangga. Masalah ini sangat mudah diselidiki. Kau bisa cek kamera pengawas atau bertanya padanya. Tapi untuk membuatnya bicara jujur, kau harus sedikit menipunya. Tuan Liu menoleh pada Liu Keku. Keku, kau dan sepupumu, apa kalian di kantor kemarin? Berkeringat? Dia menjawab, ya kami di kantor sampai akhir hari. Tuan Le mengonfrontasinya. Tidak, dia bilang padaku kau pergi menemui klien kemarin. Kau tidak di kantor. Dia terbata-bata. Apa? Dia pasti salah. Tuan Le mendesak, aku akan bertanya padanya sekarang dan mengonfirmasinya. Terjebak dalam kebohongannya, dia segera mengubah ceritanya. Oh, aku ingat, kami memang pergi kemarin sore menemui klien tapi kembali jam 2 siang, tidak jam 3 sore. Lalu kami di kantor bicara soal promosi. Aku tidak yakin kenapa kau menanyakan ini tiba-tiba. Apa kau tidak mencintaiku dan putramu lagi? Boom, pria itu menampar wajahnya. Diam, apa kau pikir aku tidak tahu soal skandal kalian berdua? Sekarang pergi, aku akan mengurusmu nanti. Berbalik pada Win, Tuan Lou berkata maaf telah melakukan ini di depan kalian. Ruing berkata tidak apa-apa. Tuan Lou tampak hancur. Aku hanya ingin punya anak, tidak menyangka akan dimanfaatkan. Aku menerima takdirku, aku tidak akan pernah punya anak. Muan mendekat dan berkata padanya, Tuan Lou, kau sebenarnya punya putra yang sangat baik. Tuan Lou bingung, apa maksudmu? Wen tersenyum, tidakkah kau ingat aku masih punya cerita kedua? Dia melanjutkan, dahulu kala ada teman masa kecil yang jatuh cinta. Mereka pikir akan menghabiskan hidup bersama, tapi pria itu menjadi kaya suatu hari. Dia mengkhianatinya dan kabur dengan kekasih serta uangnya. Apa yang dia tidak tahu adalah pasangan sebelumnya sedang hamil. Dia melahirkan anak laki-laki dan memutus hubungan dengan orang tuanya karena malu punya anak di luar nikah. Dia diperlakukan dengan hina, tapi membesarkan anaknya sendiri. Karena kebencian, dia bilang pada anaknya bahwa ayahnya sudah mati. Anak itu punya karir sukses dan memulai keluarganya sendiri. Sekarang mereka keluarga berempat yang hidup bahagia. Jadi kau punya anak dan juga cucu perempuan. Tuan Lai sangat gembira. Oh, siapa nama putraku? Men, seperti nama ibunya, jawab Wan. Tuan Lou bertanya, dia tidak menikah lagi? Apa dia bersembunyi? Wan mengangguk, ya dia tidak menikah karena tidak percaya pria lagi. Dia tinggal di Donghai dan pasti tahu kau jadi kaya, tapi dia tidak pernah mencarimu karena itu terlalu menyakitkan. Dia mengeluarkan secari kertas dari sakunya. Ini alamatnya, apakah dia memaafkanmu atau tidak, terserah padamu untuk mencari tahu. Tuan Lou pergi sambil berkata, jika aku bisa kembali bersamanya, aku berhutang besar padamu. Ruing terkesan, wah dia berhutang padamu, itu bagus. Dia akan berguna di masa depan. Malam harinya, Wan keluar dari mobil. Sampai jumpa besok. Ruing memanggil, Wan kemarilah, ada yang ingin kukatakan. Wan mendekat, apa? Oh, katanya saat Ruing mendekat dan menciumnya. Ruing bilang itu karena Ding Hu Long suka mengirim orang untuk memata-matai, jadi itu akan membuatnya muak. Wan terkekeh, ini ciuman pertamamu kan? Ruing bertanya, apa ini bagian dari intelijenmu? Dia menjawab bukan, hanya saja teknikmu buruk sekali. Oke aku pergi, dah, tapi hari belum berakhir. Kita melihat gadis pertama bicara dengan temannya. Dia bilang aku lapar, ayo makan sesuatu. Tapi temannya menolak, tidak bisa, kita harus menunggu si cabul itu. Gadis pertama bersikeras, aku ingin melakukannya, kita tahu itu. Temannya berteriak, kau sudah dicuci otak olehnya. Aku tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Saat dia bilang Wen tahu segalanya tentangnya, temannya mengira dia cabul atau semacam orang aneh. Sekarang mereka menunggunya. Wen memejamkan mata, aku hanya ingin bicara padanya. Tidak menyangka reaksinya begini. Tapi lihat siapa yang datang. Sobat, itu dia. Oh, aku di sini. Temannya berkata, kau membohonginya, kau orang mengerikan. Wen berkata, jika kau tahu aku bukan orang baik, kenapa kau punya keberanian mendatangiku dengan berani? Dia merobos aku. Gadis itu sudah memegang taser siap menyerang. Dia hanya berkata, aku hanya mau buka pintu. Santai. Gadis itu berteriak, pergilah ke neraka. Saat akan disetrum, Gwen berkata dengan tenang, Sui selingkuh darimu. Pria ini adalah cosplayer terbesar di seluruh Cina. Gadis itu bingung, apa yang kau bicarakan? Wen melanjutkan, saat dia ke Donghai 4 hari lalu, dia pertama menemui kekasihnya di Unity 221 Jalan Fan, lalu ke KTV bersama teman-temannya beberapa hari. Kemarin dia kehabisan uang, makanya dia menemuimu. Gadis itu skeptis, bagaimana kau tahu semua itu? Kak, kurasa bahkan dalam 1000 tahun aku tidak akan tahu soal semua hubungan itu. Dia bertanya apa itu benar? Wen berkata, jika kau tidak percaya, telepon dia dan cari tahu sendiri. Gadis itu menegaskan, penilaianku tentang pria adalah yang terbaik, aku akan meneleponnya dan membuktikan kau salah. Dia menelepon, sayang kau di mana? Pria itu menjawab, aku di rumah. Dia bilang, coba cek ada $10.000 tidak dilacikan
kamar. Pria itu bilang, aku tidak tahu, aku beritahu setengah jam lagi. Itu artinya dia tidak di rumah. Gadis itu lari, aku akan membunuh bajingan itu. Dia meninggalkan temannya di sana, tapi Wen menangkapnya. Oh kemarilah, karena kau sudah di sini, kenapa tidak masuk saja? Gadis itu protes, kenapa kau mengangkatku? Aku bisa jalan sendiri, turunkan aku. Tapi Wen sudah membawanya masuk, dan kawan, dia sudah menyedot debu karpetnya. Kita siap. Keesokan harinya Wen kelelahan. Malam yang panjang kan? Gadis itu membalas, bajingan kau, aku tidak bisa tidur nyenyak karenamu. Wen melempar sesuatu padanya, itu nomor teleponku. Jika kau ingin bertemu jangan tunggu di rumahku. Dia berjalan di kota, tapi menyadari seseorang mengikutinya. Dia menelepon dan bertanya, kau mengirim orang mengikutiku seharian, aku akan pergi latihan, temui aku. Selanjutnya dia melatih kemampuan bertarungnya. Dia telah menguasai semua teknik tapi kebugaran fisiknya belum cukup. Karena dia menyinggung Bing Hulong, dia tidak tahu masalah apa yang akan dihadapinya di masa depan. Saat itulah Wang muncul. Dia di sini. Dulu Wan Jinyuan hanya pria kelas 2, tapi dengan bantuan koneksi dia mendapat kekuasaan dan memperluas pengaruhnya hanya dalam beberapa tahun. Wang menjadi salah satu bos yang menguasai 90% industri hiburan di Cina Timur. Wang berkata, Yo Tuan Wu, ada yang ingin kujelaskan padamu. Oke, kau pasti salah paham. Aku mengirim seseorang mengikutimu untuk memastikan keamananmu, tidak ada niat buruk. Wen menjawab, lo tidak tahu kau mengirim orang mengikutiku dan Ruing. Kau tahu dia sangat protektif pada adiknya, jika dia tahu kau habis. Wang mulai berkeringat. Wen menenangkannya. Santai, jika aku ingin memberitahunya aku tidak akan meneleponmu. Wang bertanya, jadi apa maumu? Wen memberitahunya, aku tidak ingin berteman denganmu. Kau punya banyak orang di bawahmu. Jika suatu hari aku butuh tenaga manusia, aku akan minta bantuanmu. Lega? Wang menjawab, tentu saudara, jangan ragu memintaku. Wen punya rencana dalam pikirannya, berpikir tenaga manusia ini akan sangat membantunya. Saat itulah dia menerima telepon lagi. San berteriak, Wen cepat datang, sesuatu terjadi. Dia menjawab, oke aku datang. Wang memberikan mobilnya pada Wen. Tuan Wu, kau bisa pakai mobilku. Oke, jika tidak keberatan, anggap mobil ini sebagai permintaan maafku. Wen menjawab, oke, aku tidak keberatan. Keadaan menjadi gila di tempat kerja Ruing. Saat Wen sampai, dia sedang menelepon seseorang. Apa kondisinya masih buruk? Dia tidak bisa datang ke konferensi pers? Baik, aku mengerti. Wen bertanya apa yang terjadi. Dia menjawab, juru bicara produk kita, penyanyi wanita generasi baru Deng, mengalami kecelakaan mobil. Wen memberitahunya, kemarin aku membantumu menemukan pengkhianat dan tiba-tiba dia kecelakaan mobil. Ini kebetulan yang sangat jelas. Ruing berkaca pinggang, Bing Huo lumbajingan itu, dia melanggar aturan taruhan dan menggunakan pengaruh keluarganya. Wen menyela, Bos Lai, kau butuh bantuanku? Aku bisa cari juru bicara baru untukmu. Dia menantang, oke kami butuh juru bicara. Apa kau punya kandidat? Dia menjawab dengan yakin, aktris kelas 1 nasional Tang Manning, peraih penghargaan 100 pembawa acara. Dia memenuhi syarat. Ruing skeptis, bintang film populer seperti Tang Manning tidak akan pernah mau menemuiku, apalagi jadi juru bicara produk kita. Aku tahu kau mencoba membantu tapi jangan asal bicara. Wen mengusulkan, karena kau tidak percaya. Bagaimana jika bertaruh? Jika aku bisa membuatnya muncul di kantormu besok pagi dan menandatangani kontrak, apa kau akan percaya? Tang Manning dikenal menyapu bersih penghargaan di festival film besar dan aktris Cina pertama yang masuk jajaran bintang film internasional. Rui menjawab, saat ini dia sedang syuting di luar negeri dan bahkan punya kontrak kosmetik. Kurasa kau tidak bisa melakukannya. Wen bersikeras, sudah kubilang, jika kau tidak percaya ayo bertaruh. Dia bertanya apa taruhannya yang akan membuatmu diam dan meninggalkanku? Dia menjawab, jika aku kalah aku beri 20 juta, tapi jika menang kau bayar aku 20 juta dan kau tidak boleh cemburu. Dia membalas, cemburu? Kenapa aku harus cemburu? Kita hanya pura-pura jadi pasangan. Aku tidak jatuh cinta padamu. Kau boleh dengan siapapun, aku tidak punya hak atau minat untuk ikut campur. Tapi dia memalingkan wajah saat mengatakannya. Wen menyeringai, baiklah jadi sepakat, tapi 20 juta di akunku untuk operasional. Ruing marah, tapi Wen keluar dan menelepon seseorang, aku butuh bantuanmu. Adegan beralih ke warnet di mana beberapa pemuda bermain League of Legends. Seseorang memberitahu Wen, Tuan Wu, ini saudara-saudaraku, mereka sangat jago main game. Tapi untuk apa kau butuh mereka? Wen menyuruh mereka nyalakan PC dan main game Legendary City Lord. Pergi ke area ketiga yang buka jam 5 dan gunakan King of He sebagai awalan nama karakter. Setelah masuk, tunggu aku di alun-alun area pemain baru. Dia sudah mengisi ulang banyak kain. Tunggu aku akan membangun klan. 4 jam kemudian mereka sudah membunuh Minotaur level 120. Semua orang punya item terbaik. Sial, seru sekali main game dengan banyak koin. Ini luar biasa. Mereka membunuh bos lain. Salah satu dari mereka berkata pada Wen, King of Hegemon adalah yang terbesar di server baru ini, tapi kita menghabiskan lebih dari 8 juta untuk perlengkapan baru. Wen menjawab, tidak ada lagi pemain kasual di server ini. Mereka yang hanya menghabiskan sedikit sudah keluar. Hanya King of Hegemon dan Dragon Slaughter yang tersisa di dunia ini. Jadi sekarang saatnya langkah kedua rencana. Dia membuat pengumuman, pemimpin King of Hegemon telah memulai pertempuran penguasa kota. Bersiaplah. Mereka semua mengangkat senjata. Mari berkumpul di alun-alun kota utama dan bersiap bertempur dengan Dragon Slaughter. Beberapa saat kemudian, semua orang di alun-alun bertarung dengan seseorang yang muncul di samping Wen. Aku tidak percaya kau menghabiskan begitu banyak uang. Kau pasti penggemar berat juga. Itu pemimpin klan Dragon Slaughter level 9999. Dia memberitahu Wen, guild kita punya kekuatan serupa sekarang. Belum jelas siapa yang akan kalah atau menang. Wen menjawab dengan yakin, tidak, pemenangnya akan segera ditentukan. Pria itu bertanya, apa kau begitu percaya diri? Apa rencanamu? Wen menjawab, tidak, kaulah yang akan menang. Dia berteriak pada timnya, King of Hegemon, kalian semua dengarkan perintah
memerintah, lepaskan perlengkapan kalian dan keluar dari permainan. Tiba-tiba semua orang mulai lockout. Pemimpin guild lawan berteriak, "Hei kawan, apa yang kau lakukan?" Dia mulai menangis, "Jangan pergi saudara, ini belum ditentukan. Sulit sekali menemukan orang sepertimu untuk bersaing. Aku sudah habis 10 juta kawan. Jika kau berhenti main sekarang, kau tidak akan menang." Wan menahan tawa dan memberitahu pria itu, "Aku tidak bisa membantu saudara. Perusahaan wanitaku dalam masalah. Juru bicara produk yang kami sepakati tertabrak mobil dan kami butuh yang baru. Aku harus kembali membantunya." "Hei saudara, apa yang kau katakan? Jika butuh aktor, katakan saja berapa yang kau mau. Aku punya banyak bawahan. Bahkan jika itu temaning, aku bisa memanggilnya hanya dengan satu telepon," balas pria itu. Wuchen menjawab, "Ya, benar, hubungkan saja." Namun ia terus berjalan. "Saudaraku, ada yang harus kulakukan. Aku harus ke Cina Timur untuk perjalanan perusahaan." Ia pun keluar dari permainan, sementara pria itu berseru, "Jangan pergi." Saudara, saat sang penguasa tirani, Wuchen, lock off. Tak lama, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari pria tadi. "Yo saudara, aku sudah menghabiskan 10 juta di game ini, jadi aku meminta nomor ponselmu pada pemilik server. Gamenya cukup sampai di sini dulu. Mari lanjut bermain setelah pekerjaan selesai. Kita punya marga yang sama dan keduanya ada di Cina Timur. Apakah aku yang mencarimu atau kau yang mencariku?" Wuchen sudah menduga pria itu akan bertindak seperti ini, jadi ia membalas pesan tersebut. "Tentu, tapi wanitaku sedang terburu-buru. Jadi jika kau punya rencana, itu akan sangat bagus." Pria dari game itu mengirimkan sebuah alamat. Beberapa saat kemudian, Wuchen tiba di lokasi. Pria gemuk itu adalah Lei Xiang, 42 tahun, pemilik industri Hongda. Lei Xiang bertanya, "Apakah kau sang penguasa tirani?" Wuchen menjawab dengan tenang, "Ya, namaku Wuchen." Lei Xiang bertanya lagi, "Kau tahu siapa aku?" Sang protagonis tentu saja sudah tahu. Tentu saja, putra kedua dari keluarga Lei. Lei Xiang menuangkan minuman dan bertanya, "Katakan padaku, dari keluarga mana kau berasal? Mengapa kau begitu berhati-hati? Apa kau takut saudaramu akan membunuhmu?" Wuchen membatin, "Aku kenal orang ini. Kekayaan keluarganya melebihi 60 miliar dan ayahnya adalah pimpinan berusia 70 tahun yang sudah setengah pensiun." Lei Xiang mendesak lagi, lalu Wuchen menyahut, "Tenanglah bos, aku tidak berasal dari keluarga manapun. Aku tidak punya latar belakang seperti yang kau pikirkan. Bertemu denganmu hanyalah takdir." Lei Xiang berpikir, anak ini tidak bergeming sedikit pun, aku harus mencari tahu perlahan tentangnya. Ia lalu berkata, "Jadi kau punya masalah dengan wanitamu, kan? Kau menghabiskan banyak uang di game, kenapa tidak sewa saja juru bicara?" Wuchen memberitahunya, "Sayangnya, ada yang menggangguku. Aku tidak menyangka mereka nekat menabrak juru bicara kami dengan mobil. Benar-benar menyedihkan." Lei Xiang bertanya, "Jadi kau membuang uang di game hanya untuk rileks? Jangan khawatir, aku, Lei Xiang, bersumpah akan membantumu menemukan juru bicara. Apa nama perusahaan wanitamu dan apa bisnisnya?" Wuchen menjawab, "Dia memproduksi kosmetik, namanya Symphony Fashion." Lei Xiang tampak mengenali nama itu dan langsung terkejut mendengar identitas wanita tersebut. "Ah, jadi wanitamu adalah Li Rubing." "Saudara, jika kau dari keluarga Li, seharusnya kau bilang sejak tadi. Karena kau terus bersembunyi, kupikir kau dari keluarga lain." Wuchen mengklarifikasi, "Aku tidak dianggap bagian dari keluarga Li. Kau pasti pernah dengar hubungan Rubing buruk dengan keluarganya." Saat itulah, ia menerima telepon dari Rubing yang bertanya dengan nada tinggi, "Apa kau benar-benar mengambil 10 jutaku hanya untuk main game?" Wuchen menjawab, "Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Bagaimana jika kita tingkatkan taruhannya? Jika kau kalah, kau harus berlutut di depanku sambil memohon ampun." Rubing sangat marah karena ia merasa Wuchen hanya membuang waktu. Lei Xiang yang memuping membatin, "Sialan, meminta Li Rubing berlutut? Siapa anak ini sebenarnya? Apa dia punya pasukan?" Wuchen berkata pada Lei Xiang, "Jangan pedulikan itu, saudara, hanya urusan pasangan. Dia sedang sedikit temperamental karena taruhan kami cukup besar." Lei Xiang menjadi tertarik, "Ayo saudara, minum teh dulu. Apa isi taruhannya? Kau keberatan bercerita?" Wuchen menjelaskan, "Seseorang mengganggu perusahaannya. Aku ingin membantu tapi dia tidak mengizinkanku. Kau tahu kan, dia hanya ingin melindungiku." "Bos, kau pasti tahu siapa Ding Huilong." Lei Xiang menyahut, "Bro, semua orang tahu bajingan itu. Jadi masalah juru bicara ini terkait dengan Ding Huilong?" Wuchen berseru, "Apa menurutmu aku akan jadi pengecut dan bersembunyi jika aku tidak melakukan apa-apa? Apa aku masih bisa menyebut diriku laki-laki?" Lei Xiang menggebrak meja, "Saudara, kau benar. Kau sangat benar. Ganti teh ini dengan anggur. Aku memahamimu. Jika kau laki-laki, kau tidak boleh jadi pengecut. Persetan dengan Ding Huilong, teruslah berjuang. Kau harus membantunya." Wuchen menjelaskan, "Kami membuat taruhan. Dia memberiku kuasa penuh atas peluncuran produk baru. Jika konferensi pers berjalan lancar tanpa kendala, maka aku menang. Tapi jika terjadi kesalahan, dia yang menang. Jika aku kalah, aku harus menuruti semua perkataannya dan hidup terkekang seperti pria peliharaan." Lei Xiang tersenyum, "Saudara, jika itu masalahnya, aku bisa membantumu. Lagi pula ini hanya soal juru bicara. Aku akan segera membantumu." Kemudian terlihat seorang gadis dengan fisik yang bugar menerima telepon. Ternyata Lei Xiang yang menghubunginya. "Ambil cuti dan datanglah ke Cina Timur sekarang. Sampaikan salamku pada direktur, ini mendesak. Aku punya kontrak endorsement untukmu, bisnis kosmetik. Jangan takut, kembali saja. Oke, sampai jumpa." Wuchen merasa kagum, "Sial, kau benar-benar melakukannya." Lei Xiang menanggapi, "Ya, penerimaannya sesuai rencana. Lebih lancar dari dugaanku. Tapi ini kontrak temaning, jadi biayanya tidak akan murah." Wuchen membatin, "Tadinya aku berencana memberitahumu soal urusan Lei sebagai pertukaran, tapi kau adalah teman yang tulus. Kau tidak ragu menyinggung Ding Huilong demi aku, jadi aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil." Lei Xiang mendekat dan berkata, "Kita ditakdirkan untuk bertemu. Aku hanya lebih tua beberapa tahun, jadi
Jadi panggil saja aku Kakak Shang. Wu Chen menjawab, mungkin takdir kita lebih dalam dari yang kau kira. Lei Shang penasaran, apa maksudmu ini adalah suratan? Wu Chen menyerahkan sebuah pesan teks padanya. Baca pesan ini. Temukan pemilik nomor ini dan tangkap dia. Dia akan memberitahumu kebenaran tentang apa yang terjadi pada kecelakaan mobilmu 10 tahun yang lalu. Tapi kau harus cepat, jika terlambat dia mungkin kabur ke luar negeri. Lei Shang teringat kejadian 10 tahun lalu. Sebuah truk menabrak mobilnya di persimpangan jalan. Ia selamat, tapi istrinya tewas di depan matanya. Ia berada di Ichu selama 3 bulan, dan penyelidik pribadinya menemukan petunjuk bahwa pengemudi itu adalah pekerja kakaknya. Namun pria itu menghilang. Karena tidak punya bukti langsung, ia terpaksa menerima kata-kata ayahnya. Selama 10 tahun, ia berpura-pura menjadi anak kaya yang bodoh dan sinis sambil menunggu hari untuk menemukan kebenaran. Beberapa saat kemudian, seorang anak buah masuk ke ruangan. Bos, identitasnya telah dikonfirmasi dan alamatnya sudah ditemukan. Lei Shang berkata pada Wu Chen, saudaraku, aku pergi dulu, tapi aku berhutang budi padamu. Minta saja apapun jika kau butuh sesuatu, kau adalah saudaraku. Wu Chen membatin, 2 hari di kehidupan baru dan aku sudah punya 2 saudara lagi. Sekarang urusan ini selesai, aku harus mendapatkan 20 jutaku dan permohonan maaf sambil berlutut. Ia menelepon Rubing, tapi wanita itu tidak menjawab dan hanya mengirim pesan teks. Aku sedang rapat. Wu Chen tahu dia pasti masih marah. Keesokan harinya, saat sedang mengemudi, ia melihat seorang gadis di sampingnya. Itu adalah Su Qingqing, wanita tercantik di seluruh Cina Timur. Wu Chen membatin, Su Qingqing, dialah gadis yang paling mengesankanku di kehidupan sebelumnya, yang paling patuh dan penurut. Karena kita bertemu secara kebetulan, ada baiknya aku menggodanya sedikit. Ia melambai padanya, tapi Su Qingqing justru menutup kaca mobilnya. Tentu saja Wu Chen tahu nomornya dan langsung mengirim pesan. Saat melihatmu langsung, kau jauh lebih cantik daripada di TV.